Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kita siang hari ini, hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Pertemuan siang hari ini masih melanjutkan seputar sholatul khauf, karena ada 5 macam cara, tergantung posisi mungsuh berada di sebelah mana. Hadis yang ke-67, An Jabirin, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau Jabir berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Kami pernah melakukan atau kami pernah melaksanakan salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasofafna sofaini, kemudian ketika itu sahabat yang ada, yang hadir, dijadikan 2 barisan, 2 saf, saf pertama dan saf kedua. Ini bukan berarti 1 baris ya, jadi artinya dijadikan 2 kelompok. Bisa jadi kelompok pertama itu kalau orangnya banyak ya 100 saf ya, kemudian kelompok kedua 100 saf berikutnya, dengan tujuan apa? Saling menjaga, karena posisi mungsuh tepat berada di arah kiblat. Safun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu baris atau barisan pertama berada tepat di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adu bainana wa bainal kiblah, sedangkan mungsuh di antara kami dan di antara kiblat. Berarti posisi mungsuh tepat di arah kiblat. Ini nanti mestinya perlu dipraktekkan ini, yang ini harus dipraktekkan ini. Selepas itu posisi 2 baris ini dibagi 2 ya, berdiri hendak melaksanakan sholat. Fakabbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengucapkan takbiratul ihram, wa kabbarna jami'an, kemudian diikuti oleh seluruh jamaah ikut melakukan takbiratul ihram seluruh. Jadi bagi Nabi takbiratul ihram, sholli fardhu dhuhri misalnya begitu, ini qashar Allahu akbar ya, kemudian 2 baris ini pasukan yang lain juga turut serta takbiratul ihram mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu tsumma raka'ah, kemudian baginda Nabi rukuk. Wa raka'na jami'an, dan kami juga ikut serta mengikuti rukuk Nabi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian baginda Nabi mengangkat kepalanya. Minar ruku'i, dari rukuk, artinya i'tidal. Setelah rukuk bersama-sama kemudian i'tidal. Wa rafa'na jami'an, dan i'tidal Nabi ini diikuti oleh pasukan-pasukan yang lain, seperti halnya makmum dengan imam mengikuti gerakannya, makmum mengikuti gerakannya imam. Lah selepas itu, lah ini perbedaannya, takbiratul ihramnya sama ya kan, mengikuti imam, rukuknya juga mengikuti imam,
iktidalnya mengikuti imam, giliran sujudnya ini berbeda. Karena apa? Mungsuh di depan kita. Kalau sujud semua habis kita. Jadi dibagi dua itu tujuannya begitu. Tsumman hadara bis sujud. Setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud wasaful ladzi yalihi, bersama barisan yang ada di belakangnya. Jadi kan dibagi dua. Begitu sujud, barisan yang tepat di belakang Nabi turut serta sujud. Kemudian barisan yang kedua, apa ikut sujud? Enggak. Wa aqamas saful muakharu fi nahril adu. Dan baris kedua berdiri tetap, ya kan, bersiap-siap menghadapi mungsuh. Falamma qados sujuda, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sujud, setelah selesai sujud otomatis kan berdiri, ya kan, qamas saful ladzi yalihi, ya, setelah sujud falamma qados sujuda qamas saful ladzi yalihi, saf yang tepat berada di belakang Nabi berdiri. Berarti yang di belakang kan belum sujud. Sementara baginda Nabi dan saf yang berada di belakangnya udah melaksanakan rokaat yang kedua. Yang pertama kan tadi sudah, yang kedua, ya kan? Di sini fadzakara hadis, kemudian hadis ini dilanjutkan dengan beberapa versi riwayat. Riwayat lain, wa fi riwayatin tsumma sajada wa sajada ma'ahu saful awal. Ini melanjutkan tadi, kemudian bagi Nabi sujud dan barisan yang tepat di belakang Nabi juga ikut sujud. Falamma qamu, ketika barisan yang berada di belakang Nabi berdiri, sajada safusani, barisan yang kedua baru melaksanakan sujud. Nah, ini yang jadi perbedaan. Tsumma ta'akhkhara saful awal, kemudian barisan pertama mundur ke belakang. Wa taqaddama safusani, barisan yang kedua maju ke depan. Ini yang beda. Ada riwayat mengatakan posisinya pancet, tidak usah maju ke depan, tidak usah yang di depan ke belakang, safnya pancet. Hanya saja ketika saf pertama ini berdiri, saf yang kedua langsung sujud, bergantian menjaga-jaga serangan mungsuh. Wa dzakar mithlah, kemudian rawi menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis yang di atas. Wa fi awakhirih, dan di akhir riwayat-riwayat hadis tadi ada yang ke depan ke belakang atau posisi yang sama. Begitu selepas duduk semua, bagi Nabi duduk, saf pertama juga duduk, saf kedua juga duduk, tsumma sallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi salam, wasallamna jami'a, dan semua jamaah turut serta salam. Rawahu Muslim, ini riwayat Muslim sahih. Wali Abi Daud dan Nabi Yasin Az-Zarqi mithlahu. Dalam riwayat Abi Daud dari Abi Iyas Az-Zarqi, ya kan, terdapat hadis yang sama. Wazada, cuma ada penambahannya, innaha kanat bi usfana, kejadian itu yaitu berada di Asfan. Asfan, sebuah tempat pertengahan antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan ketika itu posisi mungsuh tepat berada di atas kiblat dan tidak ada penghalang, langsung di lapangan berhadapan-hadapan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gedung, berhadapan-hadapan, langsung posisi mungsuh di arah kiblat. Dan kondisi orang-orang Islam ketika itu banyak sekali, ya, banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dipraktekkan, ya, saya jelaskan dulu dari hadis ini.
yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, betapa agungnya sholat berjamaah. Dan baginda Nabi dalam situasi apapun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, bahkan ketika di tengah-tengah menghadapi musuh. Masa kita nonton bal-balan aja tidak jamaah? Masa kita melakukan hal yang sepele aja tidak jamaah? Dalam kondisi perang aja berhadapan dengan musuh, baginda Nabi dan sahabatnya itu loh jamaah. Kurang apa? Dan ini merupakan cara sholat khauf, sholat ketika berhadapan dengan musuh yang ketiga. Dan dalam hadis ini juga mengetengahkan tentang disyariatkannya menjamak dan mengqashar sholat dalam satu perjalanan jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kalau bisa dipraktekkan. Saya minta berapa orang ya? Kamu Gil, maju Gil. Maju. Tambah 2 orang, tambah 3 orang lagi. Saya jadi imamnya. Monggo. Kalau enggak bisa ya 2 lah. Anggaplah ini 2 saf lah. Anggaplah 2 saf. Ini saf pertama, Pak jenengan saf kedua. Katakan ini 100 orang atau 1000 orang, ini 1000 orang diwakili dengan 2 orang. Ini imamnya. Misalnya ini dikosor sholatnya, ya tidak 4 rakaat ini. Kejadiannya ini di sore hari. Tepatnya ketika itu baginda Nabi melakukan sholat asar, dikosor 2 rakaat. Allahu Akbar. Ikut semua. Allahu Akbar. Sami Allah liman Allahu Akbar. Rukuk. Dorong rukuk sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Kamu yang sujud. Kamu sujud dulu. Sujud. Sampean berdiri. Duduk. Allahu Akbar. Imamnya juga ikut sujud, ikut duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Terus kamu berdiri. Allahu Akbar. Imamnya juga berdiri. Hendaknya bacaannya diperpanjang oleh imam ini. Dalam posisi ini, jadi ketika barisan pertama itu sujud, duduk sujud, musuh diawasi oleh barisan kedua. Begitu ini berdiri, sampean sujud, langsung sujud, duduk, langsung sujud lagi, langsung berdiri. Setelah berdiri, udah ikut lagi, rukuk lagi. Saya rukuk, Allahu Akbar, sampean rukuk bareng. Sami Allah liman hamidah bareng. Terus kamu sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi, duduk, sampean langsung sujud. Terus duduk, sujud. Saya sebagai imam, begitu saya mengucapkan assalamualaikum, salam bersamaan. Bisa difahami ya? Sholat kedua itu tidak pakai apa-apa ya Pak Ustaz? Tidak. Bisa jadi nggak bersamaan ya? Maksudnya kan nggak ada apa-apa. dengan takbir intikal itu, aba-abanya cukup dengan takbir intikal. Nggak, waktu yang pertama tadi berdiri, yang kedua kan sujud. Nah itu udah. Jadi bilang Allahu Akbar itu sendiri atau gimana? Iya sendiri. Imam ndak komandonya imam ketika masing-masing. Jadi melaksanakan masing-masing. Artinya saling menjaga. Karena posisi musuh di depan, di arah kiblat tanpa ada penghalang, di ruang terbuka. Musuh sudah begini. Itu berarti sholatnya juga berarti kurang khusyuk ya kan? Itulah bedanya. Itulah bedanya. Terus posisi waktu imam di atas, itu bacaannya panjang. Panjang. Kalau misalnya bacaannya pendek, kalau bacaannya pendek kan imam harus menunggu, menunggu sang belakang, menunggu yang belakang. Cuman gini, kalau lihat gitu, apa dimungkinkan misalkan jadi 2 kali sholat jemaah misalnya? Nanti yang keempat ada itu, cara yang keempat.
pada hadis berikutnya. Kalau model seperti itu, misalkan ini posisi ini nunduk ya, terus yang belakang berdiri. Kalau tiba-tiba ada serangan, itu yang nunduk lari dengan sholat, tetap sholat. Itu cara yang kelima. Yang ini baru. Iya. Jadi kalau memang langsung ketika begini bawa basoka gini, kok ada serangan, langsung lari, semburat langsung pegang senjata masing-masing, sambil sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu cara yang kelima nantinya. Dan ini perbedaannya tadi, ada yang posisinya tetap, ada yang enggak, pindah posisi. Jadi yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang, serentak. Jadi kayak baris berbaris itu, seret begini, begitu ini sujud, ini akan berdiri, ya. Ini berdiri langsung mundur, yang belakang sujud langsung ke depan. Jadi posisi penjaganya itu di belakang jamaah yang sedang sholat, sedang sujud. Bisa dipahami ya? Ya mudah-mudahan aja tidak ada peperangan. Rakaat terakhir kan sama-sama duduk. Iya, sama-sama duduk kan, intinya kan dalam keadaan mengawasi apa? Mungsuh. Kalau sujud kan tidak bisa mengawasi mungsuh. Kalau duduk kan masih bisa. Artinya ketika mungsuh mulai menyerang, jreng misalnya begitu, ya kita langsung berdiri meskipun dalam keadaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu ibadatullah. Duar begitu. Atau dulu kan pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Langsung serang, begitu mungsuh menyerang, kita dalam keadaan salat langsung lari menghadapi serangan mungsuh itu. Dan itu metode atau teori sholatul khauf yang paling akhir, yang kelima. Ini di pondok pesantren jarang loh diterangkan seperti ini. Ya bener. Di sini lebih tinggi dari pesantren. Karena dipikir, alah, nggak ada peperangan aja. Nanti kalau ada peperangan baru dikaji. Tapi kan saya ngikuti runtutan daripada kitab ini, begitu. Tapi sebenarnya di Quran juga dibahas ya. Iya, dibahas. Tapi garis besarnya saja. Makanya tidak bisa kita dengan Quran saja, harus dengan hadis. Tidak bisa dengan hadis saja, ya, harus dengan ijma dan qiyas. Dulu pakai panah, ya, sekarang pakai basoka. Apalagi kayak di Soviet itu udah pakai bom atom nuklir, gimana? Kita lanjutkan, masih ada keterkaitannya tapi dengan bentuk yang berbeda. Walin Nasa'i, dan riwayat Nasa'i min wajhin akhar, dari sisi yang lain, an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, seperti yang saya tanyakan tadi. Bagaimana kalau dua tahapan? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi raka'ataini. Beliau salat 2 rakaat, ya kan, dengan sahabatnya. Tsumma sallama, kemudian beliau salam, selesai. Setelah itu tsumma shalla, kelompok pertama ini. Kemudian Nabi melakukan sholat lagi bi akharina, dengan kelompok yang lain, pasukan yang lain. Rakaat ini juga sama 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian bagi Nabi 2 rakaat berikutnya salam. Berarti imamnya melakukan 2 kali, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi dibagi 2. Tapi tadi kan sambung, ya kan. Kalau ini enggak, bagi Nabi sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama selesai, ya kan. Kelompok pertama selesai sholat, kembali menjaga serangan mungsuh. Kemudian Nabi sholat lagi dengan kelompok kedua 2 rakaat dan kemudian salam. Seperti yang saya tanyakan tadi. Itu tata cara yang keempat. Wa mithlu li Abu Dawud an Abi Bakrah, dan juga hal yang seperti ini riwayatnya, tapi riwayat dari Abi Bakrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini
mengetengahkan tentang tata cara sholat khauf, sholat menghadapi mungsuh yang keempat. Ketika mungsuh berada di selain arah kiblat. Jadi baginda Nabi sholat dengan kelompok pertama menghadap kiblat, kelompok yang kedua ya berjaga-jaga menghadapi mungsuh karena posisi mungsuh di luar arah kiblat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat selesai, ya yang selesai sholat bersama Nabi yang pertama ini kembali berjaga-jaga menghadapi mungsuh. Yang belum sholat tadi mengikuti Nabi sebagai imamnya 2 rakaat lagi. Lah pertanyaannya, Nabi kok sholat 2 kali? Nabi kok sholat 2 kali? Apa kedua-duanya sholat asar? Yang jelas tidak. Yang pertama adalah sholat asar dikosor 2 rakaat, atau mungkin kejadian peperangan sholat duhur dikosor 2 rakaat, dan yang kedua sholat sunnah. Atau kebalikannya kalau memang asar, yang kedua sholat sunnah qobliyatal asar, yang kedua lagi sholat asar. Dari hadis ini menunjukkan diperbolehkan iktidaul muftarid bil mutanaffil. Seorang yang sholat wajib boleh makmum terhadap orang yang sholat sunnah. Paham ya? Makanya sangat heran sekali ketika ada orang sholat sunnah, ba'diyah misalnya, terus ada yang ngikuti terus dia tidak mau. Saya sholat sunnah nih, lu sholat 2 fardu, jangan. Enggak, Nabi menyontohkan kok. Makmum terhadap orang yang sholat sunnah itu boleh. Ya, ini contoh realita. Misalnya sholat taraweh, yang insya Allah beberapa hari lagi kita lakukan. Sholat taraweh itu harus dilakukan setelah sholat isya. Tidak akan dikatakan sholat taraweh kalau melaksanakannya sebelum sholat isya. Kita datang terlambat, sementara di masjid udah sholat taraweh, langsung kita sholat taraweh, tidak pakai sholat isya-isyanya nanti aja setelah sholat taraweh. Bukan sholat taraweh yang dia lakukan, karena sholat taraweh syaratnya harus dilakukan setelah sholat isya. Lantas solusinya seperti apa? Solusinya kita makmum sholat isya terhadap imam yang sholat taraweh. Bisa dipahami ya? Jadi imam sholat taraweh, kita sholat isya. Begitu imam 2 rakaat salam, kita melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Setelah selesai kita sholat isya, baru kita gabung makmum melakukan sholat taraweh. Itu solusinya. Ada yang tanya? Juga sama seperti kalau kita sholat wajib di masjid misalkan, kalau keluarga kita mungkin di rumah dia ke masjid, ya. Pulang sholat sunnah di rumah, dia sholat boleh. Dan itu memang solusi agar supaya istri kita bisa juga mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Makanya sholat ba'diyah itu lebih baik dilakukan di rumah, bukan di masjid. Salah satu alasannya itu. Dan yang kedua, agar supaya tempat tinggal kita barokah, karena ditempati untuk melakukan sholat. Gak digaya-gaya anak toh. Ditempati sholat, biar barokah. Ada yang tanya lagi? Iya. Cuman ini kembali kemarin ini terkait sholat yang perjalanan. Karena kemarin saya menyampaikan bahwa itu kan sholatnya itu dianggap sholat belum sah. Hormatil waktu, kiblat. Sehingga pada waktu misalkan naik kereta, dia kalau sholat maghrib, bisa kemungkinan subuh kalau kesiangan. Nah, dia tetap sholat di kereta kan, melakukan sholat. Yeah. Nah, waktu itu kan bisa mengulang katanya kan, setelah berhenti mengulang. Mengulang itu pada waktunya, pada waktu sholat. Misalkan kalau subuh, waktu subuh, maghrib, atau pada waktu subuh itu bisa dibatalkan mengulangnya. Misalkan kan dia terlambat 2-3 waktu tuh, maghrib, isya, subuh. Apakah bisa diulang di subuh?
maghrib sama isya atau Ya. nunggu waktunya? Oh iya, ya, ya. Prinsipnya begini, mengqadha'i sholat dan juga i'adatus sholat, mengulangi sholat, prinsipnya ini lebih cepat, lebih baik. Karena sholat lihurmatil wakti itu di perjalanan, maka diperbolehkan selagi masih di perjalanan mengulangi sholat itu di jamak maupun di qashar. Misalnya melakukan perjalanan melampaui 3 sholat, ya kan, berangkat jam 5 sore nyampe jam 6 pagi, berarti maghrib, isya, subuhnya terlampaui, ya. Kemudian selama di perjalanan dia tetap sholat hanya sebatas hurmatil wakti karena tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Kalau tidak, maka termasuk kategori alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya, dosa. Bedanya itu mengqadha'i dengan mengulangi. Kalau mengqadha'i dosa, kalau mengulangi tidak. Begitu nyampe, karena masih di perjalanan, maghrib dan isya boleh dijamak, isyanya pun boleh dikosor di waktu itu, waktu subuh, katakan waktu subuh lah, atau mungkin datangnya jam 6 kan udah habis waktu subuh, berarti diulangi semua, ya, diulangi semua. Hanya saja maghrib dengan isyanya boleh dijamak dan isyanya boleh dikosor. Tapi kalau datangnya subuh, mana yang harus didahulukan? Subuhnya. Karena subuh itu waktunya terbatas. Misalnya datang jam 5, kalau sholat duhur dengan sholat maghrib dengan isya didahulukan, subuhnya hilang. Maka subuhnya didahulukan agar supaya belum sampai hilang. Baru selepas itu diulangi lagi maghrib dengan isya, dijamak. Kalau masih dalam perjalanan. Kalau udah nyampe rumah, misalnya udah nyampe rumah, sholat subuh, kemudian maghrib isyanya ndak boleh dijamak, ndak boleh dikosor. Artinya sholat maghrib sendiri, sholat isya sendiri. Di waktu itu. Di waktu subuh juga? Iya, di waktu subuh. Iya, di waktu subuh itu. Lebih cepat, lebih bagus. Ndak nunggu besok atau ntar malam, ndak. Ya kalau masih hidup, kalau udah mati. Ini realitas. Iya. Kita kan akan berangkat ke Bali. Katanya berangkatnya jam 7 Malam. malam. Artinya saya tadi pagi itu kan sudah lihat bahwa saya ini berangkat ke Bali kerja. Iya. Nanti maghrib sama isanya saya jadikan satu. Saya Posisinya di mana? di sini sebelum berangkat. Sebelum berangkat, posisi di sini. Ya, saya kan dari rumah tadi. Ya boleh. Berarti sampean kan udah di dalam perjalanan. Boleh. Apalagi rumah sampean kan Sidoarjo. Boleh. Jadi ntar malam sampean sholat maghrib sekaligus isya. Dan karena perjalanan jauh, isyanya boleh dikosor. Kalau di jamak, ndak ada qobliyah, ndak ada ba'diyah. Ya, nggak ada qobliyah, ndak ada ba'diyah. Karena jadikan satu. Begitu. Ini kadang-kadang orang yang ndak tahu sholatnya di jamak, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ini qobliyahnya apa ini? Wong dijadikan satu. Ya. Terkait sholat. Iya. Itu kan sholat itu mulai dari umur mati. Iya. Nah, selama masa umur balik itu banyak kiranya mungkin lewat sholat atau apa. Apakah di masa sekarang wajib qadha atau enggak? Ulangi. Ya, artinya waktu umur sejak zaman balik sekarang. Iya. Tapi banyak sholat Iya. Apakah di masa sekarang itu bisa qadha, wajib qadha atau enggak? Iya. Terus kalau qadha itu misalkan qadha subuh itu bisa berapa kali sholat untuk mengqadha? Misalkan subuhnya itu ini karena merasa ini karena waktu subuhnya panjang qadha terus sampai panjang atau sampai Iya.
Meninggalkan sholat itu dosa besar. Dan cara taubat atas sholat-sholat yang ditinggalkan hanya dengan satu cara, yaitu mengqadainya. Ketika kita mengqadai, dan mengqadai sholat itu seperti yang saya katakan tadi, lebih cepat lebih baik. Tidak harus dilakukan qadha duhur pada waktu duhur, tidak. Dan kalau kita udah mengqadai, berarti kita sudah taubat atas dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, barang siapa yang bertobat atas dosanya, dia seperti halnya tidak pernah melakukan dosa. Misalnya tidak pernah sholat sama sekali, usia 60 baru taubat baru sholat. Bagaimana nih? Malah diqadai semua? Iya, tetap diqadai semua, tapi semampunya. Ya, ketika belum sampai tuntas kemudian meninggal, dianggap pailit udah. Ibarat utang itu dianggap selesai. Ya, ibarat dosa itu otomatis dianggap selesai karena dia ada iktikad untuk niat untuk bertobat. Begitu. Maksudnya ini terus kalau itu berarti di contoh di hari di sholat subuh, ya? Itu di sholat subuh itu kita tuh bisa qadha dari mulai qadha subuh, asar, maghrib. Boleh. Terus di waktu berikutnya boleh. Kalau kita tidak tahu berapa jumlahnya sholat yang kita tinggalkan, perbanyak sholat sunnah. Karena dengan perbanyak sholat sunnah itu bisa menutupi, ya kan, sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, yang kita mungkin di zaman jahiliyah tidak tahu berapa jumlahnya. Iya. Karena kasus terkait yang tadi itu saya baru paham sebenarnya bahwa sholat itu yang tadi itu harus diulang. Iya. Iya. Jangan kan sampean ada kiai aja nggak ngerti. Ini hubungan dengan puasa. Iya. Nah, 2 minggu yang lalu, tahu 2 minggu yang lalu saya ditanya orang bahwa dia pada saat puasa itu melakukan hubungan. Nah, hubungannya sudah zaman bala. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Bagaimana? Karena kan saya terangkan bahwa kalau kita iya. Kalau kita ada memerdekakan dulu. Iya. Seperti ini. Lalu dia, iya. saya itu sudah tahun berapa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi melakukan satu pelanggaran itu baru dianggap tidak apa-apa, ya kan? Pertama karena ada unsur paksaan. Yang kedua karena tidak tahu. Nah, yang ketiga karena baru masuk Islam. Ya udah nggak tahu. Ya, istilahnya puasanya saja. Iya, karena nggak tahu ya, orang nggak tahu nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Ya banyak itu, ada orang baru masuk Islam kemudian telepon saya cerita karena baru masuk Islam kemudian diakadkan lagi. Dia cerita kemarin waktu Ramadan itu alhamdulillah begitu masuk Islam rasanya kok beda, katanya begitu. Apanya Pak? Ya hubungan sama istri. Oh iya. Terus jam berapa? Ya mau berangkat kerja. Loh, puasa itu? Iya. Nggak boleh Pak. Loh masa? Batal ya? Ya batal. Wong saya nggak makan kok. Dikira yang batalkan puasa itu hanya makan dan minum. Itu lebih daripada makan. Bahkan mohon maaf ya, kalau hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, ini yang wajib membayar kafaratul uzma itu bukan istri tapi suami. Bukan istri tapi suami. Kenapa bisa demikian? Karena istri batalnya bukan karena itu, batalnya karena kemasukan sesuatu. Begitu penisnya suami masuk, batal udah istri. Tapi kalau suami tidak batal, batalnya tuh karena hubungannya. Bedanya begitu. Jadi batal karena hubungan itu yang mewajibkan membayar kafaratul uzma.
Tapi kalau batal karena memasukkan sesuatu ke 7 lubang yang ada di tubuh kita, berarti tidak wajib membayar fidyah, kafaratul uzma, hanya saja dosa begitu saja. Begitu. Makanya beberapa teman menghela ya agar supaya tidak kena kafaratul uzma, jadi dia sebelum hubungan dibatalkan dulu, tapi jangan dicontoh. Jadi dibatalkan dulu berarti udah batal kan, udah batal berarti udah tidak puasa kan, kemudian hubungan ya tidak wajib bayar kafaratul uzma karena batalnya bukan karena hubungan. Iya ya dosa gitu aja. Tapi jangan ditiru. Makanya kalau selama Ramadan itu lebih baik kita itikaf aja lah di masjid. Ya, lebih-lebih bagi pasangan muda ya. Karena melihat istri dengan syahwat, meskipun istri sendiri, bisa mengurangi pahalanya puasa. Orang itu kan kadang-kadang banyak mengira bahwa di masjid itu ya malam hari, dianggap siang itu bukan termasuk itikaf. Oh, enggak, itikaf itu kapan saja, apalagi Ramadan. Ramadan itu 24 jam selama 1 bulan. Makanya jangan sampai terlewatkan waktu Ramadan, waktu yang sangat berharga. Belum tentu tahun depan kita ya bisa merasakan Ramadan. Makanya untuk tahun ini barangkali ini yang terakhir, kita pacu terus, kita jangan sampai sedetik saja terlewatkan tidak untuk ibadah. Kita tidur saja kita niat ibadah, kita berbicara saja kita batasi, hanya yang penting-penting saja. Karena diamnya orang puasa itu berpahala seperti baca tasbih. Tidur yang diniati ibadah sama dengan ibadah. Apalagi baca Qur'annya, 1 huruf berpahala 1000, bukan berpahala 10, 1000. Masya Allah. Kita lanjutkan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjalankan salat al-khauf, salat karena menghadapi situasi perang, bihaula dengan satu kelompok, rakaatan 1 rakaat, bihaula dengan satu kelompok berikutnya rakaatan 1 rakaat, walam yakdu, dan kemudian tidak mengulangi. Rawu Ahmad wan Nasai. Ini cara-cara yang dilakukan, artinya Nabi sholatnya 2 rakaat, cuma yang 1 rakaat diikuti oleh kelompok pertama, yang 1 rakaat diikuti oleh kelompok kedua. Ini hampir sama dengan tadi. Kemudian tata cara yang kelima, yang terakhir ini, An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul khauf, salat dalam situasi perang, rakaatan, hanya 1 rakaat, tidak 2 rakaat, hanya 1 rakaat. Cara pelaksanaan seperti apa? Ala ayyi wajhin kana, sebisanya. Ini udah ini udah dalam kondisi apa? Udah dalam kondisi tengah-tengah peperangan, tengah-tengah peperangan, situasi mencekam, ya kan? Basoka berkeliaran, kemudian peluru berkeliaran, kemudian ya namanya perang ya, situasinya seperti itu. Kemudian masuk waktu zuhur misalnya, sholat zuhur 1 rakaat. Cara pelaksanaannya sebisanya, dengan lari boleh, dengan apa namanya delosor boleh, ya, dengan apa namanya tiarap boleh, dengan apapun boleh. Fi ala ayyi wajhin kana, sebisanya, seenaknya, dengan cara seperti apa saja.
Lah kenapa kok gak nunggu nanti selepas perang? Ya, kita kan tidak tahu namanya ajal, apalagi situasi seperti itu. Andai kata belum sholat duhur kemudian mati gimana? Padahal dalam situasi perang ini mati belum sholat, itu dosa. Apalagi belum sholat isya tidur terus mati. Tidak bisa bayangkan kita. Kayak Ukraina ini apa berlaku seperti itu? Iya, berlaku seperti ini. Nah, karena ada 5 cara mulai awal 3 pertemuan ini kan masalah sholat khauf, maka menyesuaikan kondisi yang ada dalam satu peperangan. Dulu saya pernah diceritain bahasa ya, kakek saya itu kan seorang prajurit ya. Nah, ada keponakannya itu ikut perang. Saya ikut saya ikut Ami itu paman. Saya ikut perang. Iya, kamu berani kamu? Iya berani. Begitu diserang pakai itu apa namanya bom lewat pesawat itu, udah kepesing kepoyo, lari di Sungai Jagir itu masuk ke lubang buaya, ke lubang sarang buaya itu loh, buayanya lari. Orangnya tidak takut dengan buaya. Gimana? Delem 10 Oktober 45 ketika itu Surabaya mau di bumi hanguskan, dari udara, dari darat, dari laut. Kalau yang tidak berani ngungsi ke Sidoarjo, ngungsi kemana-mana udah. Tapi yang pemberani arek-arek Surabaya wis nggih tali duk tali layangan, awak situ ilang-ilangan. Ya seperti itu. Lah ketika kondisi seperti itu bagaimana? Apa ndak sholat? Ya tetap wajib sholat. Cara sholatnya seperti apa? Ya mengikuti tata cara yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tergantung posisi musuh di arah mana. Tergantung juga dengan kondisi kita. Kalau kita hanya berdua lari terbirit-birit masuk ke dalam sarang buaya, sholatnya ya sebisanya. Kalau ndak bisa wudhu, ndak bisa tayamum, ya sholatnya lihurmatil wakti. Sampai segitunya. Lah kita ini orang Islam ya, kemudian mengabaikan sholat ini, wah, ndak bisa ditolerir orang seperti ini. Ndak bisa. Katanya Islam tapi kok ndak sholat. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in alamun wa alamul imani as-shalah. Setiap sesuatu itu ada tandanya, tandanya orang beriman itu sholat. Berarti kalau tidak sholat, tidak iman. Dosa yang paling besar setelah syirik adalah tarkus sholat. Jadi peringkatnya itu nomor 2. Yang pertama itu syirik, menyekutukan Allah, yang tidak ada ampun baginya. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Wih, menakutkan sekali ini. Lah ini masalahnya. Padahal sholat itu nikmat. Sholat itu nikmat. Sholat itu nikmat. Ya, sholat itu nikmat. Sampai bagi Nabi mengatakan yang menarik di dunia ini hanya 3. Yang pertama adalah parfum. Yang kedua adalah wanita, dan meriwayatkan yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah parfum dengan beberapa uraian. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku paling tenang ketika dalam keadaan sholat. Sholat itu nikmat. Ibarat wanita, sholat itu wanita cantik yang semestinya banyak orang tertarik. Tapi kenapa kok tidak tertarik? Karena tidak ada nyawanya. Secantik apa wanita itu kalau tidak ada nyawanya, tidak ada orang yang tertarik. Senikmat apapun, seindah apapun sholat itu dilakukan, kalau tidak ada orang yang mengajak-ngajak, tidak ada orang yang tertarik. Tapi begitu sholat istiqomah, kalau tidak sholat itu tidak enak. Lagi sama pertanyaan. Iya. Kalau kita mengadakan pesta ini kan mengadakan sholat duha bersama. Iya. Gimana? Jadi sholat sunnah itu ada yang dianjurkan jamaah, ada yang tidak dianjurkan jamaah. Yang dianjurkan jamaah itu adalah sholat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, ketika itu Nabi melakukannya dengan berjamaah, meskipun boleh tidak berjamaah. Misalnya sholat
gerhana, sholat hari raya, sholat memohon hujan. Ini sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah. Lah sholat tarawih, apakah Nabi melakukannya berjamaah? Enggak. Gimana? Zaman khalifah. Jadi di masa Nabi sholat tarawih sendiri-sendiri. Bahkan beberapa malam, setelah 3 malam, banyak sahabat yang antusias datang ke masjid, malah justru Nabi tidak ke masjid. Dan setelah sholat subuh Nabi mengatakan, saya tahu tadi malam kalian berbondong-bondong ke masjid. Kenapa aku gak ke masjid? Aku khawatir sholat tarawih diwajibkan, sholat qiyamul lail di Ramadan. Belum ada istilah tarawih, diwajibkan. Kalau diwajibkan, nescaya kalian tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah mampu melaksanakan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, melihat sholat tarawih sendiri-sendiri dijadikan satu dan dibatasi oleh Sayyidina Umar 20 rakaat. Zaman Nabi tidak ada ketentuan berapa rakaat, makanya tidak perlu diperdebatkan 8 apa 20 ya, tidak perlu. 2 rakaat aja cukup kok sholat tarawih itu. Tapi kalau pertanyaannya lebih banyak mana, 8 dengan 20, ya lebih banyak 20. Kalau sampean dum-duman sembako milih yang dikit apa milih yang banyak? Kalau sholat milih dikit apa milih yang banyak? Ini kan hak asasi ya kan, terserah. Ya, asalkan melaksanakannya jangan cepet-cepet 20 tapi 7 menit selesai. Itu bukan sholat, itu olahraga. Kalau sholat itu harus ada tumakninanya. Lah sedangkan sholat duha itu posisinya sama. Sholat yang tidak ada tuntunannya berjamaah. Tapi pertanyaannya, boleh enggak sholat duha berjamaah? Boleh. Sholat tasbih berjamaah? Boleh. Lantas kalau sholat duha berjamaah, apa dapat pahala jamaahnya? Pahalanya bukan jamaahnya, tapi kekompakannya. Ya, pahalanya karena taklim, mengajarkan tata cara sholat duha yang benar. Pahalanya untuk membiasakan ya teman-teman kita, santri-santri kita, agar supaya terbiasa sholat duha. Itu boleh, tidak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sholat penting sekali. Sekarang ya orang itu berbondong-bondong bikin masjid. Saya kemarin ke Madura, ke daerah mulai Bangkalan sampai ke Kalianget sana. Masjid tidak ada yang jelek, baik sekali, bagus sekali. Masya Allah, luar biasa, kalah Jawa. Masjidnya indah-indah. Dan sekarang kalau masjid yang dibangun dengan susah payah itu dibongkar, pasti semua penduduk akan marah. Padahal masjid itu hanya fisik, tempat melaksanakan sholat. Nah, sedangkan orang yang tidak sholat bukan sebatas merubuhkan masjid, tapi merubuhkan agama. As-sholatu imaduddin, sabda baginda Nabi. Sholat itu tiang agama. Faman aqoma faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, berarti dia sama dengan menegakkan agamanya. Faman taraka faqad hadamaddin. Kalau tidak sholat sama dengan merobohkan agama. Kalau merobohkan tempat sholatnya banyak orang marah. Tapi kenapa banyak orang yang sholat tidak ada yang marah? Kalau masjidnya roboh masih bisa sholat tempat yang lain. Tapi kalau orang-orangnya ini yang udah Islam ini tidak sholat, agamanya yang roboh, bukan tempatnya, agamanya yang roboh. Gimana? Ini PR kita sebenarnya. Lu itu kan hak asasi, tidak ada paksaan dalam agama. Konteks la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, prakteknya orang non muslim disuruh sholat itu tidak boleh. Tapi kalau orang udah apa? Islam harus dipaksa sholat. Bahkan kalau tidak mau sholat disuruh tobat 3 kali, dieksekusi dengan dipotong lehernya. Karena bahaya, dia orang munafik, ngaku Islam tapi tidak menjalankan perintah sholat, bahaya. Ya, kalau ini dipraktekkan hukum ini di negeri kita, udah berapa orang dieksekusi gara-gara tidak sholat. Nah, ini satu hadis berikutnya ya. Wa anhu, diriwayatkan dari Ibni Umar. Ini saya tuntaskan karena setelah ini pembahasannya sholat hari raya. Ya. Marfu'an, hadis ini marfu, di mana baginda Nabi bersabda, laisa fi sholatil khauf sahun.
Di dalam sholat khauf, sholat dalam keadaan menghadapi situasi perang, tidak berlaku sujud sahwi. Jadi tidak ada sujud sahwi, itu tidak ada. Nah, tinggal sujud sahwi ya amblas. Akhrajau Daruqutni, hanya saja hadis ini bi isnadin dhaif, sanadnya lemah, sehingga para ulama mengatakan hadis ini ya kan tidak boleh dipakai dalam hal hukum boleh ataupun tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada satu pertanyaan lagi atau udah? Nah, cukup ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah ya. Dan mudah-mudahan kita nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.